Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Risalah Naufal dengan NIM 210512140008 dari kelas B S1 Sistem Informasi 2021. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan model infrastruktur jaringan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita simak video yang akan saya berikan. Baik, di awal-awal kita akan bahas tentang pengertian. Di sebelah kanan bawah, ada tulisan mengenai apa sih JARCOM itu atau jaringan komputer ya. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Jadi jaringan komputer ini bisa dikatakan bila ada dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Nah, itu disebut dengan jaringan komputer. Lalu, apa itu infrastruktur jaringan? Infrastruktur jaringan adalah sebuah kumpulan sistem komputer yang berhubungan dan dihubungkan oleh berbagai macam bagian arsitektur telekomunikasi yang berisi komponen-komponen fisik dan juga logical yang memberikan pondasi konektivitas, keamanan, routing, manajemen, akses, dan berbagai macam fitur integral lainnya. Baik, kita lanjut. Di sini kita akan bahas jenis ya. Jenis dari infrastruktur JARCOM atau jaringan komputer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada fisik, lalu ada logika. Nah, kalau yang fisik ini berhubungan dengan perangkat yang fisik atau yang bisa kita lihat. Contohnya seperti router. Router di rumah kita itu kan fisik bentuknya, bisa kita lihat. Lalu ada switch. Switch itu tombol ya. Jadi ada tombol itu kan nampak bentuknya. Itu bisa kita lihat. Lalu ada bridge sama ada server. Itu bentuknya fisik. Lalu kita lanjut ke yang logika. Kita bahas dulu pengertiannya. Logika ini komunikasi antar komputer melewati jaringan fisik yang sesuai dengan topologi jaringan. Nah, apa itu topologi jaringan? Nanti kita akan bahas. Contoh dari infrastruktur yang logika ini adalah DNS server config, database config, web server config, dan DHCP server config. Jadi ini kurang lebih yang tidak bisa kita lihat ya bentuknya, atau bisa kita lihat namun hanya secara perantara atau tidak fisik. Jadi secara logika seperti itu ya teman-teman. Oke, kita lanjut. Baik, di sini kita akan bahas mulai dari yang awal terlebih dahulu. Di sini kita bisa lihat yaitu pembagian jaringan berdasarkan cakupannya. Berdasarkan cakupannya di sini itu jaringan terbagi jadi 4 ya teman-teman. Diawali dari PAN, LAN, MAN, WAN. Oke, kita bahas dari PAN dulu atau Personal Area Network. PAN ini merupakan sebuah jaringan yang dipakai untuk berkomunikasi jarak dekat antar perangkat pribadi. Jadi kalau jaraknya dekat, itu kita menggunakan PAN, misalnya seperti flash disk, lalu kabel HDMI, lalu ke LCD. Kita menggunakan Personal Area Network. Lalu ada LAN, yaitu Local Area Network, adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Jadi, di wilayah lokalnya, bila LAN ini terhubung, maka kita bisa menggunakan perangkat lain hanya dengan menggunakan LAN. Tapi hanya di wilayah lokal saja. Lalu ada MAN atau Metropolitan Area Network, di mana ini adalah suatu jaringan komputer yang dapat mencakup area yang lebih luas dan menggunakan teknologi yang lebih canggih dari LAN. Jadi ini lebih terpusat dan lebih besar daripada LAN, yaitu Metropolitan Area Network. Lebih besar daripada LAN dan lebih canggih.
Lalu ada WAN, yaitu Wide Area Network. Adalah jaringan komputer yang luas cakupannya, dapat mencapai satu negara bahkan satu benua. Jadi WAN ini sangat-sangat besar untuk yang paling besar sendiri, dan masing-masing dari koneksi atau terbaginya ini berdasarkan cakupannya ada manfaat dan kegunaannya masing-masing. Jadi kan kita tidak mungkin berhubungan dengan negara lain menggunakan PAN, itu kan tidak mungkin. Lalu kalau kita ingin menggunakan LCD, kita menggunakan WAN kan juga tidak mungkin. Jadi seperti itu. Tiap-tiap cakupan itu memiliki kegunaannya masing-masing. Oke, kita lanjut. Di sini ada gambaran ya supaya kita bisa mengetahui lebih tahulah apa sih PAN, LAN, MAN, WAN ini. Oke, diawali dari PAN ini ya seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada dari laptop ke headset, dari laptop ke handphone, ya, seperti itu. Lalu kalau LAN ini dari komputer ke komputer tapi melalui bisa dikatakan seperti router itu ya. Jadi itu saling terhubung. Nah, itu menggunakan LAN itu. Lalu ada MAN, yang dimana ini lebih besar daripada LAN, cakupannya juga lebih besar, bisa antar server ke server, lalu dikumpulkan di MAN. Di MAN-nya itu ada suatu perangkat, dikumpulkan, lalu dipindah-pindahkan datanya, jadi lebih besar lagi cakupannya. Lalu ada WAN, yang dimana lebih luas, jadi antar benua itu bisa sampai. Itu kalau kita lihat antar benua lah, kita berhubungan antar benua nih misalnya, atau antar negara. Itu yang selama yang kita gunakan adalah WAN atau Wide Area Network seperti itu. Lalu di sini ada pembagian jaringan berdasarkan akses. Nah, kalau dari akses ini cuma ada dua, yaitu ada intranet dan juga internet. Nah, intranet ini apa? Intranet ini bisa diakses untuk kalangan internal saja. Misalnya di suatu kantor, itu yang bisa mengakses ya cuma dari kantor tersebut. Lalu kalau ada internet nih bisa diakses oleh publik ya, internet yang selama ini kita gunakan lah. Itu bisa diakses sama orang-orang luar. Oke, lanjut. Ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Nah, di sini kita bisa lihat ada ad hoc. Ad hoc ini adalah jaringan koneksi atau koneksi jaringan sementara yang dibuat untuk tujuan tertentu seperti mentransfer data dari satu komputer ke komputer lain. Jaringan ini tidak menggunakan perantara akses point, contohnya mobile hotspot. Ya, ini jadi adalah hubungan yang sementara ya kalau ad hoc ini. Dan tidak perlu akses point atau perantara. Lalu juga selanjutnya ada infrastruktur, cara membangunnya, yaitu adalah jaringan yang dibangun sesuai dengan infrastrukturnya dan menggunakan perantara akses point, contohnya WiFi. Nah, untuk infrastruktur ini ada topologinya teman-teman. Kita lihat ya. Nah, ini adalah topologi jaringan. Ada dari bus, ring, star, mesh, dan hierarchical. Oke, dari bus sendiri nih. Kita di sini bisa lihat ya, kita bisa lihat ada mouse saya di sini. Bila di topologi bus, ini kalau kita putus satu di sini, maka komputer yang C, D, E atau D, E, F ini tidak akan bisa terhubung. Yang terhubung hanya A, B, C. Seperti itu. Ini adalah jaringannya ya. Jaringan dari komputer satu ke komputer lainnya. Ini juga jaringan dari komputer satu ke komputer lainnya di topologi ring. Tapi kalau ini kita putus, ya ini masih bisa terhubung. Seperti itu. Lalu ini ada star. Star ini kita membutuhkan satu main yang dimana nanti akan saling menghubungkan. Satu akses point ini saling menghubungkan ke banyak poin. Nah, di sini itu akan saling terhubung. Nah, ini kita bisa lihat atau biasa lihatnya di warnet ya. Ini menggunakan topologi star seperti ini. Lalu di sini juga ada mesh.
Mesh ini jadi semuanya saling terhubung. Jadi mesh ini kalau saya bisa bilang ya, itu adalah ring tapi lebih terhubung dan lebih fleksibel. Jadi dari A bisa ke C, D, E, F, G, tidak melulu lewat B terlebih dahulu. Jadi topologi mesh ini, bila salah satu diputus atau salah satu poin dihilangkan, masih bisa berlanjut topologi jaringannya. Lalu ada hierarchical. Hierarchical ini dari bawah ke bawah ke bawah. Nah, ini misalnya di sini ada access point, memerlukan dari poin terlebih dahulu. Untuk lanjut ke poin selanjutnya itu harus melalui poin yang utama terlebih dahulu. Jadi ini hierarki bentuknya, teman-teman. Oke, itu adalah sedikit penjelasan mengenai topologi jaringannya. Oke, kita lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Yang pertama ada wired atau berkabel. Lalu ada wireless, yaitu tidak berkabel. Ya, mungkin dari sini teman-teman bisa tergambar lah wired atau berkabel itu seperti apa, lalu yang wireless itu seperti apa. Jadi untuk wired itu yang berkabel, kita misalnya pakai LCD itu kan berkabel. Lalu ada wireless seperti Bluetooth, itu kan wireless. Ya, itu adalah sederhananya. Lalu kita lanjut ke pembagian jaringan berdasarkan siarannya. Di siaran ini terbagi jadi 3. Yang pertama ada unicast, multicast, dan juga broadcast. Masing-masing dari mereka memiliki kegunaannya masing-masing. Dari unicast dulu kita bahas, yaitu merupakan metode pengiriman data dengan mekanisme 1:1 atau PTP atau point to point. Contoh dari unicast ini adalah file sharing antar komputer. Itu kan kita menggunakan unicast. Lalu ada multicast, di mana merupakan metode pengiriman data dengan tujuan alamat grup dalam satu jaringan. Contoh dari multicast ini adalah real time streaming video atau RTSV. Jadi ini bisa merangkap ya, nggak cuma satu, tapi alamat grup. Ya, jadi bisa menyebar, nggak cuma satu ke satu. Jadi bisa nggak cuma satu, tapi menyebar ke beberapa pengguna lainnya. Lalu ada broadcast. Broadcast ini apa? Broadcast adalah metode pengiriman data ke banyak perangkat secara sekaligus atau PTMP, point to multipoint. Contoh dari broadcast ini adalah siaran, TV, dan radio. Jadi ini bisa mengirimkan ke poin yang ada di multipoint. Jadi broadcast ini bila dikatakan lebih luas lagi. Nah, itu contohnya ya seperti siaran TV dan juga radio. Itu menggunakan broadcast, jadi bisa kita sebarkan kemana-mana. Tapi kalau multicast ini mungkin kita ambil contohnya seperti kita memforward pesan ke lebih dari satu orang, yaitu bisa dibilang multicast. Atau kita chat di grup, nah itu bisa dibilang multicast. Tapi kalau broadcast itu jangkauannya lebih luas lagi. Semua orang kemungkinan ini tergantung jangkauannya ya. Kalau broadcast ini hampir semua orang bisa mendapatkan informasinya seperti itu. Baik, itu saja dari saya, Muhammad Irslan Noval. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. See you on the next video. Bye-bye dan terima kasih. Sampai jumpa teman-teman.